Cipujaningsih. Aku dari kelas PGSD 4C Bina Mutiara Sukabumi. Kali ini aku akan mempresentasikan permasalahan sosial atau fenomena budaya yang ada di sekitar kita, yaitu menanamkan kejujuran pada siswa dalam akademik. Nah, kenapa aku mengambil judul permasalahan ini? Di sini aku ingin menjelaskan bahwa dengan menanamkan kejujuran pada siswa dalam akademik ini akan mencegah timbulnya korupsi. Nah, pertama pasti ada sumber masalahnya. Sumber masalah yang tadi itu terjadi akibat apa ya? Nah, yang pertama itu perilaku ketidakjujuran akademik. Masih banyak terjadi di kalangan akademik, diantaranya pada siswa. Hal ini akan memicu terjadinya tindakan korupsi di dunia kerja nantinya, sehingga penting untuk kita menurunkan perilaku ketidakjujuran akademik pada siswa, seperti halnya mencontek, berbohong. Nah, kegiatan itulah yang harus kita hindari dan beritahukan pada anak-anak bahwa perbuatan itu tidak baik. Yang kedua, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dikejutkan oleh banyak pimpinan daerah yang tertangkap oleh pemberantasan korupsi nih teman-teman, karena dugaan korupsi itu. Jadi tidak hanya pimpinan daerah saja, banyak yang pejabat, pemerintah maupun swasta yang tertangkap KPK karena dugaan korupsi, membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya apa yang terjadi sampai orang-orang tersebut mau melakukan perbuatan yang melanggar norma dan hukum yang berlaku itu. Dengan adanya masalah tersebut, kita harus sebagai orang dewasa, kita juga harus memiliki sikap integritas dan kejujuran selayaknya dimiliki oleh setiap orang, tidak terkecuali oleh siswa. Siswa merupakan ujung tombak dalam proses berkembangnya suatu bangsa dan negara. Idealnya bangsa dan negara yang besar memiliki siswa dan mahasiswa yang cukup dan berkualitas. Dengan adanya permasalahan tersebut, pasti ada proses terjadinya masalah. Nah, terjadinya masalah ini adalah dikarenakan salah satu penyebabnya itu ketidakjujuran, adalah dorongan eksternal dan internal. Yang pertama, dorongan eksternal merupakan harapan akan keuntungan individu menyontek karena mengharapkan keuntungan dalam bentuk nilai yang akan diperolehnya menjadi lebih baik. Yang kedua adalah dorongan internal berupa konsep kejujuran dalam dirinya. Perilaku menyontek berkaitan dengan keputusan seseorang untuk jujur didasari oleh penghargaan dalam dirinya. Untuk melengkapi atau memperkuat proses terjadinya masalah tadi yang sudah aku jelaskan di sini, aku punya pendapat dari para ahli teman-teman. Yang pertama itu dari Skyler dan Brian. Nah, menurut Skyler dan Brian, integritas dan kejujuran menjadi salah satu bagian dari moral dasar pada individu. Seseorang dikatakan memiliki integritas ketika orang tersebut jujur dengan diri sendiri dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan diri sendiri. Lalu di sini ada dari menurut para ahlinya juga ada dari Brooks and Kahn. Dia mengatakan bahwa kejujuran menjadi salah satu nilai moral universal yang harus dimiliki individu, yang diindikasikan dari sikap apa adanya, tidak berpura-pura, tidak berbohong, sesuai aturan, tidak curang, dan memperlakukan orang lain secara adil. Satu lagi, menurut Natson, menyebutkan bahwa perilaku menyontek didasari oleh kemampuan akademik. Penelitian mengungkapkan bahwa mahasiswa atau siswa yang menyadari kelemahannya dalam kompetensi akademiknya cenderung lebih menyukai untuk menyontek. Sebaliknya, jika siswa atau mahasiswa yang merasa mampu akan cenderung menghindari menyontek. Nah, yuk siapa yang suka menyontek? Nah, dengan tema tersebut, di sini aku memiliki pendapat pribadi tentang masalah ini, yaitu kejujuran adalah bagian dari karakter positif yang perlu dikembangkan pada diri siswa dalam menempuh jenjang pendidikan. Dengan adanya pengembangan kejujuran, maka perilaku menyontek dan efek negatifnya dapat dihindari. Siswa akan menerapkan kejujuran dalam kegiatan pendidikan dan kehidupan sehari-harinya, serta mereka akan berkembang menjadi individu dewasa dan jujur. Menurut aku, pengembangan kejujuran merupakan bagian dari pendidikan karakter yang menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, orang tua, sekolah, masyarakat,
Nah, sekolah ini merupakan salah satu perguruan tinggi yang juga bertanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan karakter. Dalam mengembangkan kepribadian, diantaranya kejujuran. Aku setuju jika kejujuran dan penanaman karakter harus diberikan pada siswa agar sampai nanti kelak dia sampai ke perguruan tinggi tidak terjadi yang namanya korupsi pada negara ini, sehingga pada penerus bangsa ini tidak terjerumus dengan keserakahan korupsi. Nah, di sini aku memiliki solusi pribadi dari permasalahan tersebut. Solusi pribadiku bahwa perilaku ketidakjujuran akademik dapat dikurangi atau ditekan, bahkan dihilangkan melalui penerapan self-monitoring yang berbasis religius dan dengan pendekatan melalui pendidikan teman sebaya. Penelitian ini dapat menjadi salah satu bukti pentingnya pencegahan perilaku ketidakjujuran akademik ini sebagai salah satu bentuk penanggulangan perilaku tidak berintegritas di tempat lain atau bahkan perilaku korupsi. Solusi selanjutnya, maka sudah sangat jelas menandakan bahwa ketidakjujuran akademik merupakan salah satu perilaku korupsi yang terjadi di kalangan siswa pada ranah pendidikan sekolah dasar atau sampai pendidikan sekolah tinggi. Perilaku inilah yang menjadi salah satu sumber dari adanya tindakan korupsi yang nyata di dunia kerja nanti. Untuk memperkuat solusi pribadi tadi, ada pernyataan ahli nih teman-teman. Yang pertama, menurut Sumawati, kondisi semacam ini perlu adanya pembenahan dan peran pendidik. Sangat dibutuhkan khususnya dalam permasalahan perubahan perilaku. Berdasarkan penelitian di Harvard University, jadi kita harus kesuksesan itu seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain. Lalu ada menurut Kosoma. Nah, pendidikan karakter pada hakikatnya adalah proses pendidikan manusia sebagai agen bagi perubahan tata sosial dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Untuk memperkuat solusi pribadi tadi, ada pernyataan ahli nih teman-teman. Yang pertama, menurut Sumawati, kondisi semacam ini perlu adanya pembenahan dan peran pendidik. Sangat dibutuhkan khususnya dalam permasalahan perubahan perilaku. Berdasarkan penelitian di Harvard University, jadi kita harus kesuksesan itu seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain. Lalu ada menurut Kosoma. Nah, pendidikan karakter pada hakikatnya adalah proses pendidikan manusia sebagai agen bagi perubahan tata sosial dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Selain itu, apabila teman sebaya diarahkan dalam konteks yang lebih positif, maka teman sebaya juga bisa menjadi salah satu pengaruh dalam pembentukan perilaku yang positif. Salah satunya melalui memaparkan bahwa beberapa teori perubahan perilaku penerapan peer education. Menurut Robbins, peer education merupakan tempat berbagi atau sharing pengalaman dan saling belajar dari sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, atau ekonomi. Bisa juga status kesehatan, minat, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan sikap, keyakinan, keterampilan, sehingga anak-anak mampu untuk bertanggung jawab dan menjaga kesehatan dirinya. Oke teman-teman, tadi aku sudah menjelaskan awal mula permasalahan itu terjadi. Yang kedua, proses terjadinya masalah yang dilengkapi oleh pendapat ahli dan pendapat diriku sendiri. Yang ketiga, solusi pribadi dari permasalahan tersebut. Dan tidak lupa memperkuat solusi tersebut dengan pendapat para ahli. Nah, sekian materi presentasi dari aku. Semoga kalian menyimak dengan baik. Terima kasih teman-teman.